Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dan teman-teman saya Lisa Fitriani, Muhammad Azmi, Muhammad Iqbal, dan Muhammad Noval. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit materi yang akan kami jelaskan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di abad 21 ini telah banyak perubahan yang terjadi, terutama di bidang teknologi. Teknologi yang diawali dengan sistem analog pun telah berganti menggunakan sistem digital. Ini semua tidak terlepas dari adanya ilmu elektronika yang merupakan dasar di pembuatan alat-alat digital yang banyak kita gunakan, yaitu seperti handphone, komputer, flash disk, dan masih banyak lagi. Dalam elektronika, saat membuat sebuah rangkaian elektronika yang salah satunya adalah rangkaian kombinasional, rangkaian kombinasional sendiri adalah rangkaian yang mempunyai nilai keluaran di suatu waktu hanya ditentukan oleh nilai dari masuknya di waktu tersebut. Dalam rangkaian ini tidak ada penyimpanan informasi atau ketergantungan terhadap keadaan rangkaian sebelumnya. 2. Perumusan masalah. Pertama, mengapa asas kemanfaatan dari implementasi rangkaian multiplexer dan demultiplexer penting dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, temukan persamaan atau perbedaan dari masing-masing hukum tersebut. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Muhammad Azmi. Kami persilakan. Oke, kita masuk ke dalam bab 2, yaitu pembahasan. Yang pertama itu adalah multiplexer. Multiplexer adalah rangkaian logika kombinasional yang dirancang khusus untuk mengalihkan salah satu dari beberapa jalur input atau pemasukan ke satu jalur output atau keluaran. Jalur input yang terpilih menentukan input mana yang akan terhubung ke output. Multiplexer yang juga sering disingkat menjadi MUX atau MPX. Ini pada dasarnya berupa rangkaian digital yang dibuat dari gerbang logika berkecepatan tinggi yang digunakan beralih data digital atau biner, atau dapat berupa tipe analog yang menggunakan komponen transistor, MOSFET atau relay untuk mengalihkan salah satu input ke output. Rangkaian logika kombinasional yang dalam bahasa Indonesia sering ditulis dengan multiplexer, ini biasanya dikemas dalam sebuah perangkat komponen elektronika yang disebut dengan IC multiplexer, seperti IC jenis seri 7400 atau 74157, 74158, 74153, dan lain-lainnya. Multiplexer sering disebut juga sebagai perangkat pemilih data atau data selektor. Meskipun merupakan perangkat solid state yang terbuat dari semikonduktor, multiplexer beroperasi seperti sebuah saklar rotary atau rotary switch yang berhubungan secara seri dengan sebuah saklar SPST atau single pole single throw, seperti pada gambar yang ditunjukkan di bawah ini. Jadi ini adalah gambar saklar rotary dan saklar SPST. Kita lanjut ke dalam jenis-jenis multiplexer. Multiplexer membutuhkan demultiplexer untuk menyelesaikan proses, yaitu untuk memisahkan sinyal multiplex yang dibawa oleh media atau perangkat bersama tunggal. Seringkali multiplexer dan demultiplexer digabungkan menjadi satu perangkat. Juga sering disebut multiplexer yang memungkinkan perangkat untuk memproses sinyal masuk dan keluar. Sebagai alternatif output tunggal, multiplexer dapat dihubungkan ke output tunggal demultiplexer melalui saluran tunggal. Salah satu metode sering digunakan sebagai langkah hemat biaya karena sebagian besarnya adalah sistem komunikasi. Mentransmisikan dalam kedua arah. Perangkat gabungan tunggal atau dua perangkat terpisah, atau dalam contoh terakhir akan diperlukan di kedua ujung saluran transmisi. Jenis lain dari teknologi dan proses multiplexing termasuk
tetapi tidak terbatas pada, yaitu yang pertama inverse multiplexing atau IMUX, yang kedua wavelength division multiplexing atau WDM, yang ketiga dense wavelength division multiplexing atau DWDM, yang keempat konvensional wavelength division multiplexing atau CWDM, yang kelima reconfigurable optical add-drop multiplexer atau ROADM, yang ketujuh frequency division multiplexing atau VDM, yang kedelapan orthogonal frequency division multiplexing atau OFDM, dan yang terakhir adalah add-drop multiplexing atau ADM. Lalu kita lanjut ke cara kerja multiplexer. Untuk cara kerja multiplexer sebagai contoh sebuah saklar rotary atau saklar single pole multiposition, seperti gambar di atas. Seperti yang kita lihat, jadi untuk saklar rotary tersebut ada 4 input, adalah D0, D1, D2, dan D3. Tetapi hanya mempunyai satu output. Kenapa? Karena pengendali pada saklar berfungsi untuk memilih salah satu input yang di antara 4 input tersebut dan juga menghubungkan ke jalur output. Maka pengguna dapat memilih salah satu sinyal yang diperlukan saja. Jadi hal ini adalah contoh multiplexer secara mekanis. Jadi terdapat 3 syarat minimum yang paling dasar yang harus terdapat pada sebuah multiplexer. Adalah yang pertama, terminal input. Terminal input yaitu jalur sinyal yang bersedia yang harus dipilih, atau umumnya lebih dari satu input. Sinyal-sinyal ini bisa berupa sinyal digital atau sinyal analog. Yang kedua, terminal output. Yang harus Anda ketahui bahwa sebuah multiplexer akan hanya mempunyai satu jalur output. Jadi untuk sinyal input dipilih akan dihubungkan ke jalur output. Yang ketiga, terminal pengendali atau terminal pemilih. Terminal pengendali ini digunakan untuk memilih sinyal jalur input dan jumlah jalur pengendali pada multiplexer tergantung pada jumlah jalur input yang dimilikinya. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Naufal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan bacanya 1.4 ekspresi boolean. Ekspresi boolean pada dua input multiplexer yaitu Q sama dengan A kali L 0 I1 ditambah A dikali I0 dikali I1 ditambah A I0 dikali I1 ditambah A dikali I0 dikali I1. Yang kedua, ekspresi boolean di atas bisa sederhanakan menjadi persamaan. Q sama dengan A dikali I1 ditambah A dikali I0. 1.5 contoh perhitungan. Berikut yaitu contoh perhitungan input I1 yaitu I0 dan input 2 I1 serta juga sinyal pengendali atau A. Untuk bisa mendapatkan output Q, maka untuk hasilnya akan sama dengan hasil yang ada pada tabel kebenaran di atas. I1 sama dengan I1 sama dengan 1, I0 sama dengan 0. Q sama dengan A kali I1 ditambah A dikali I0. Q sama dengan 1 kali 1 ditambah 1 kali 0. Q sama dengan 1 ditambah 0. Q sama dengan 0. I1 sama dengan I1 I0 sama dengan 0. Selanjutnya 2.1 demultiplexer. Demultiplexer adalah perangkat yang
mengambil sinyal input yang tunggal yang memilih salah satu dari banyak output yang didata baris yang berhubungan ke input tunggal multiplexer. Satu multiplexer yang banyak dipakai dengan demultiplexer untuk melengkapkan dan di ujung penerima. Bentuk multiplexer elektronik yang bisa dianggap sebagai beberapa masukan tunggal output switch yang demultiplexer sebagai bentuk masukan tunggal ganda output switch. Demultiplexer juga bisa diartikan dengan rangkaian logika yang menerima satu input data yang mendistribusikan input tersebut yang berada output yang telah disediakan juga merupakan kebalikan multiplexer. Dengan data-data input yang telah dilakukan oleh selektor lain yang merupakan input demultiplexer tersebut. Blok diagram bentuk demultiplexer bisa dilihat dari gambar berikut. Selanjutnya pembacaan saya sampai di sini. Saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya penyampaian materi akan dibacakan oleh Lisa Fitriani. Kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari novel tadi. 2.2 Fungsi demultiplexer. Perangkat elektronik yang fungsi untuk memilih salah satu yang ada pada data yang diberikan pada data yang menggunakan bentuk dari suatu input. Demultiplexer memang banyak disebut dengan perangkat yang sedikit input dan banyaknya output, karena yang berfungsi memilih saluran output yang banyak di jalur input yang sedikit. Contoh yang diaplikasikan di digital atau TTL yang berada di IC yang fungsinya sebagai demultiplexer seperti IC 74LS138 yang berbentuk demultiplexer 8 arah. Demultiplexer 74LS138 yang banyak digunakan untuk memilih salah satu dari 8 arah yang diberikan, dan DCD 3 bit yang arah masukan A0 sampai A2. Demultiplexer 74LS138 juga memiliki arah keluaran I0 sampai I7, 3 arah masuk A0 sampai A2, dan arah kontrol E1 sampai E3. Jadi, jika disimpulkan, fungsi multiplexer yaitu menggantikan bentuk satu arah input data yang sama ke bentuk salah satu dari bentuk 4 arah data output A sampai D. Ada beberapa langkah untuk melakukan percobaan. Adalah sebagai berikut. 1. Lihat data set untuk masing-masing IC yang diperlukan. Catat kait-kait input, output, dan VCC dan ground. Yang kedua, atur kembali tegangan power supply sebesar 5 volt. Yang ketiga, bentuk rangkaian demultiplexer. Yang keempat, bentuk logic 1 di input A serta selektor S1 dan S0. 5. Buatlah rangkaiannya. Next. Kasihkan logic 0 atau logic 1 di enable input yang dibentuk dari selektor S1 dan S0. Next. Terima kasih kepada Lisa Fitriani. Selanjutnya penyampaian materi akan dibacakan oleh Muhammad Iqbal. Dan Muhammad Iqbal, silakan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Lisa Fitriani, yaitu 2.3, yaitu di mana fungsi demultiplexer. Seperti yang sudah Anda ketahui bahwa demultiplexer memiliki satu jalur transisi, di mana input dan beberapa jalur output. Jalur output tersebut biasanya langsung terhubung dengan komponen penting dalam komputer. Dapat disimpulkan bahwa data berbentuk seri yang berasal dari MUX
akan dikonstruksi ulang menjadi berbentuk paralel. Kemudian perintah atau data tersebut diteruskan pada perangkat yang bersangkutan. Berikut ini merupakan aplikasi dari demultiplexer. Yang pertama yaitu sistem komunikasi. Di mana sistem komunikasi, di mana demultiplexer menerima data dari multiplexer dan mengubahnya menjadi bentuk semula. Dan kemudian diteruskan ke komponen komputer yang bersangkutan. Contohnya adalah video, data berupa gambar akan dikirimkan ke monitor. Sedangkan suara akan diteruskan ke pengeras suara. Selanjutnya yaitu Arithmetic Logic Unit atau ALU. Di mana ALU ini merupakan mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan perhitungan. Pada bagian ini, demultiplexer menyimpan output dari ALU ke unit penyimpanan atau register. Komponen multiplexer dan demultiplexer memiliki fungsi yang sangat krusial bagi perangkat komputer. Jika komponen penting ini di komputer Anda mengalami kerusakan, maka bagian lainnya tentu akan sangat terganggu. Bahkan, perintah sederhana seperti menyetel video sekalipun tidak akan terlaksana dengan baik. Selanjutnya yaitu bab ketiga, yaitu penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan dari materi tersebut. Yang pertama yaitu multiplexer atau MUX adalah suatu rangkaian logika yang menerima beberapa input data dan untuk suatu saat tertentu hanya mengirimkan suatu data input masukkan ke output yang diatur oleh input selector. Yang kedua, demultiplexer atau DEMUX atau disebut juga dengan distributor data. DEMUX memiliki satu kanal input yang didistribusikan ke beberapa kanal output. Baiklah, hanya sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Muhammad Iqbal. Baiklah, demikian tadi presentasi kelompok kami. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.